Halo, selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Ya, kali ini kita kembali membahas Microsoft Excel. Khususnya yang akan kita bahas adalah mengenai logika atau if. If berjangka, mungkin itu istilah yang tepat. Ya. Maksudnya adalah begini. Misalkan di sini ada daftar nilai siswa. Ceritanya kita akan membuat konversi nilai dari nilai dalam bentuk angka mulai dari 1 sampai 99 sampai 100 dengan ketentuan nilai-nilai tersebut akan diklasifikasikan menjadi 4 kriteria. Yang pertama, ada kriteria kurang dengan range nilai antara 0 hingga 50. Jadi ketika ada siswa yang bernilai 0 sampai 50, maka predikatnya adalah kurang. Kemudian range kedua adalah 51 sampai 65 dengan predikat cukup. 66 hingga 80 dengan predikat bagus dan 81 hingga 100 dengan predikat sudah bagus. Untuk pengistilahan predikat ini nanti silahkan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing. Karena dengan contoh sesederhana ini insya Allah bisa diterapkan dalam berbagai macam bentuk. Jadi saya kira cukup dengan mencontohkan 4 predikat. Oke, kita langsung saja eksekusi bagaimana caranya agar nilai-nilai yang berbentuk angka ini bisa terklasifikasi secara otomatis dengan menggunakan formula, dengan menggunakan fungsi if menjadi 4 jenis predikat. Oke. Pertama, kita tinggal menulis sama dengan, kemudian if jika kurung buka logical test, jika nilai yang ada pada kolom C3 kurang dari sama dengan 50, maka penggunaan titik koma ini nanti disesuaikan dengan komputer masing-masing, laptop masing-masing, standar waktu yang digunakan yang mana. Kalau menggunakan Indonesia itu tinggal menggunakan titik koma, tapi ada juga yang masih menggunakan English US, biasanya itu menggunakan koma. Untuk mempermudah mengidentifikasi, kawan-kawan tinggal lihat saja yang ini. Ketika mengetik di sini ada titik koma atau nanti bisa juga koma. Kalau ini menggunakan titik koma, kawan-kawan tinggal menggunakan titik koma saja. Kalau ini koma, kawan-kawan tinggal menggunakan koma saja. Oke, kita lanjut. Jika C3 kurang dari 50, maka kurang. Oke. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok dikasih tanda kutip? Karena kurang ini adalah teks. Nah, untuk menginput teks dalam sebuah formula atau dalam sebuah fungsi itu harus menggunakan tanda kutip. Oke. Jika kolom C3 kurang dari 50, maka kurang. Kemudian jika kurung buka kolom C3 kurang dari sama dengan 65, maka cukup. Kemudian jika kurung buka kolom C3 kurang dari sama dengan 80, maka bagus, dan selebihnya maka termasuk dalam kategori sudah bagus. Nah, untuk penggunaan kurung tutup
kawan-kawan nanti tinggal melihat warna dari kurung tutup yang sudah dilakukan. Kecuali kawan-kawan bisa mengingat, mungkin ini hanya 3 kurung tutup yang kita gunakan dan mudah sekali kita identifikasi. Tapi kalau sudah if-nya itu banyak, misalkan sampai belasan if, mungkin nanti akan agak sedikit bingung. Nah, untuk mempermudah, kita tinggal melihat saja, memperhatikan ketika kita klik kurung tutup, pencet kurung tutup, maaf. Nah, itu warnanya akan sama dengan kurung tutup pertama. Dan akhir dari kurung tutup biasanya warnanya hitam. Oke, sekarang ini kurung tutup pertama berwarna ungu kalau kita perhatikan. Nah, ini ada kurung tutup kedua berwarna merah, yang ini berwarna merah. Oke, kita tinggal pencet lagi kurung tutup, misalkan nanti akan warna merah. Nah, ya kan, agak sedikit warnanya agak sedikit menebal. Sekali lagi, nah, hitam. Nah, kalau sudah hitam-hitamnya di ujung pada ujung dan ujung, dari ujung ke ujung, maka itu tanda bahwa kurung tutup tersebut sudah cukup. Jadi kita tidak perlu menambahkan kurung tutup lagi. Oke. Kemudian kita pencet enter. Ya. Nah, karena siswa nomor urut 1 bernilai 99, maka dia termasuk kategori sudah bagus sesuai dengan logika yang kita masukkan. Nah, setelah satu formula jadi, kita tinggal tarik saja ke bawah untuk mengisi predikat-predikat siswa yang ada di bawahnya. Ya. Nah, di sini sudah ada cukup, ada bagus, ada cukup, sudah bagus, dan ini sesuai dengan logika yang kita masukkan. Nanti range nilai untuk kurang, range nilai untuk cukup, dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan dengan aturan masing-masing. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kawan-kawan bisa mencerna. Silahkan coba ulangi pelan-pelan. Kalau perlu, kawan-kawan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya yang tentu akan sangat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya.